Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini mungkin kita tidak bisa bersama-sama meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Tapi satu hal yang kita harus cari, sekalipun kita merasa bahwa kita kehilangan gedung gereja, kita kehilangan kumpul bersama-sama di sebuah gereja, tapi percayalah, dimanapun kita berada, kita mau mengejar hadirat Tuhan, kita mau mengejar keintiman dengan Tuhan. Karena dalam keintiman di dalam Tuhan, di situ ada kekuatan baru buat hidup kita. Dimanapun kalian berada saat ini, mungkin kalian merasa berada ada yang di kilometer di mana kita ada di sebuah bukit, kita merasa ada di puncak kejayaan. Tapi beberapa dari kita mungkin merasa bahwa hidup kita sepertinya ada dalam lembah yang sangat kelam, lembah yang sangat dalam. Tapi percayalah dimanapun kilometer hidupmu, bahwa Tuhan selalu menyertai. Karena Tuhan ingin melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih panjang sabar. Tentunya panjang sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menunggu waktu-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada buat hidup kami Tuhan. Dan itu yang terbaik Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Roh-Mu yang hidup. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Amin Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan.
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ada ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku Tuhan, ambil alih. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam-Mu ada kekuatan berubah. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami rasakan Kau saat ini Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, Kau akan menjamah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di situ Kau hadir Tuhan. Mungkin kami terhalang dengan sebuah jarak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu dekat dan ada di hati kami Tuhan. Itulah ketenangan hati kami Tuhan. Katakan ku buka hati Tuhan. Katakan dengan lembut, ku buka hati Tuhan. Ku buka hati kami Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Masa depanku Tuhan dalam tangan-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati, buka hati. Mari kita semua, kita membuka hati kita. Jangan pernah tolak kehadiran Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan sungguh mengasihimu. Sekalipun kita tidak setia sama Tuhan, Tuhan selalu setia atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kejar kami Tuhan. Oh, menyembah-Mu. Yesus. Sukacita Tuhan, ada kemenangan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun kami
kami alami saat ini Tuhan tidak pernah menghalangi sukacita kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apapun yang kita alami saat ini tidak pernah menghalangi sukacita dalam hidup kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersungguh ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya kehidupannya akan bersorak-sorai akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Jangan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah dengan hati bersungguh ke dalam pelatarannya dengan hati berrasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya kehidupannya akan bersorak. Oh amin, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya oh bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kasih setianya. Kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan. Setianya. Bersyukurlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala pujian kami Tuhan tidak akan pernah dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan apa yang isi hati-Mu inginkan dalam hidup kami Tuhan. Biar Tuhan Kau bekerja Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, terhalangi oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas segala pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Biar Tuhan penyembahan kami ini Tuhan berkenan atas-Mu Tuhan. Kau disenangkan atas apa yang kami kerjakan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
harus mencari jalan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selalu ada buat hidup kami Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kemanakah kami harus pergi Tuhan? Kami tidak bisa menjauh dari Roh-Mu Tuhan. Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, usaha dan Kau dekat Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Katakan dari awal, kemanakah kami harus pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas Tuhan. Seluruh pengabdianku tak bisa
setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Atas setiap hidup kami Tuhan. Nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dinyanyikan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, keagungan, hormat Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian bagi-Mu Bapak Gembala. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua baik-baik.
Doa saya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, baik di Randu Dongkal maupun di Pulau Sari, semua sehat. Kurang lebih sudah hampir 6 minggu kita tidak beribadah di gereja. Tetapi sekali lagi saya percaya meskipun ibadah kita lewat online tidak mengurangi akan keseriusan kita kepada Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saudaraku, mari haleluya. Keadaan sekarang kita mau terus berdoa mohon pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya COVID-19 ini boleh segera berlalu, lenyap dari Indonesia ini, bahkan dari muka bumi, sehingga kita semua bisa kembali beribadah di rumah Tuhan seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara, mari, pesan saya, kita mau tetap semangat. Meskipun mungkin kadang-kadang hati kita mungkin seringkali ada banyak pertanyaan, kenapa COVID ini sampai hari ini belum pergi, belum berlalu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mohon pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan hati Bapak Ibu Saudara, saudara buka, siapkan Alkitab, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu pertama di bulan Mei ini, saudara, kembali kita akan mengikuti ibadah perjamuan suci secara online. Dan sekali lagi pesan saya, saudara tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ke-17 dan 18. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan 18. Kalau saudara Bapak Ibu sudah ketemu, saya akan baca, saudara juga bisa buka Alkitab di rumah, kita bisa sama-sama baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita akan buka satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang saya tekankan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 18, ini adalah penglihatan Yohanes, Saudara, ya, ketika dia berada di Pulau Patmos. Saudara, dia melihat Yesus di sana. Itu bukan Yesus yang dia lihat ketika Yesus sebagai manusia, tetapi waktu itu dia lihat Yesus itu dengan kemuliaannya yang luar biasa, wajah yang bersinar bagaikan matahari terik. Dan saat itu Yohanes ketakutan, saudara, karena melihat betapa dahsyat
Tuhan itu saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga saat itu Tuhan Yesus berkata, ya, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, dia telah mati. Tetapi puji Tuhan saudaraku, Yesus itu hidup sampai selama-lamanya. Kita bangga dan bersyukur saudaraku, bahwa Yesus kita itu memang mati saudaraku, tetapi hidup untuk selamanya. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi, Paulus katakan dalam yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, jadi betul-betul memang Yesus mati saudara. Dia bukan pingsan, dia juga bukan saudaraku diangkat ke surga saat itu, tetapi memang dia mati, ya. Dan kematiannya, firman Tuhan katakan mati untuk semua orang. Berarti bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua orang, ya. Sebab itu sekali lagi saya katakan kita bersyukur Yesus mati bagi saya dan saudara. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati? Apa tujuan kematian Yesus? Kita akan melihat saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Yesus itu harus mati, apa tujuan dari kematian Tuhan Yesus. Beberapa alasan mengapa Yesus harus mati. Yang pertama, firman Tuhan katakan Yesus mati untuk membebaskan kita dari cara hidup yang sia-sia. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Jadi Yesus mati untuk membebaskan kita dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal 1, 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara sudah menemukan, kita akan baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menebus hidup kita dari cara hidup yang sia-sia, yaitu warisan dari nenek moyang. Saudara, banyak warisan dari nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin mitos-mitos, tahayul-tahayul, kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan firman. Tetapi lewat kematian Tuhan Yesus kita ditebus oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk membebaskan kita dari cara hidup yang sia-sia. Jadi bagi kita yang sudah dalam Kristus, kita tidak perlu lagi mengandalkan, mempercayai mungkin tahayul-tahayul, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Yang kedua saudaraku, untuk apa Yesus mati? Yesus mati untuk menguduskan kita bagi dirinya, ya, menjadi umat kepunyaan bagi Tuhan. Kita akan baca di dalam Titus pasal 2, dalam suratan Titus pasal 2, Titus pasal 2, saudara boleh buka kitab saudara, ayatnya yang ke-14. Titus pasal 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi tujuan Yesus mati saudaraku untuk menguduskan kita. Firman Tuhan katakan kita ini dulu adalah orang berdosa, ya, tapi puji Tuhan Yesus mati buat saya dan saudara, menguduskan kita menjadi kepunyaan bagi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, lewat Tuhan menguduskan kita, kita diubah Tuhan, sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik. Yang ketiga, saudara, untuk apa Yesus mati? Yesus mati,
yaitu untuk memerdekakan kita dari dosa dan kematian. Sekali lagi, Yesus mati untuk memerdekakan kita dari dosa dan kematian. Alkitab katakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dalam Roma katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kematian Kristus, saudaraku yang kasih Tuhan, memberikan kemerdekaan buat kita, membebaskan kita dari dosa dan kematian. Sebelum Yesus mati buat kita, saudara, dosa itu mungkin menjadi kesukaan buat kita. Bahkan kita mungkin sulit untuk lepas dari dosa. Tetapi puji Tuhan, lewat kematian Tuhan Yesus, kita dimerdekakan. Tuhan memberikan kita kuasa, kemampuan, sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Yang keempat, saudaraku, untuk apa Yesus mati? Yaitu Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kita manusia. Kalau saudara baca dalam Roma 14, coba kita melihat Roma 14 ayat 9. Suratan Roma 14 ayatnya yang ke-14 ayat 9. Suratan Roma pasal 14 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya, jadi Yesus mati untuk dia menjadi Tuhan atas kita, bagi baik buat orang mati, baik atas orang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya simpulkan, saudaraku, bahwa Yesus itu mati untuk dia menjadi Tuhan atas semua orang. Tuhan berarti Tuhan. Dia menjadi penguasa tunggal atas hidup saya dan saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan buat kita, penguasa tunggal, bukan yang lain. Ya, karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Jadi jemaat Tuhan, ya, mari, haleluya, biarlah Tuhan benar-benar Yesus kita jadikan menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan yang lain. Karena Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Yang kelima, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk apa Yesus mati? Yesus mati supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Jadi Yesus mati supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Coba kita buka Alkitab kita, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10, atau kita baca sekaligus dari ayat 9, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, saudara, ya. Dengan kematian Tuhan Yesus, saudaraku, ya, firman Tuhan katakan, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya, saudara, kita sebagai orang percaya bisa terjadi mungkin kadang-kadang kita ini mungkin tidur secara rohani atau kurang berjaga-jaga. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan kita itu luar biasa, saudara, ya. Dengan kematiannya, ternyata lewat Yesus mati, saudaraku, berarti Yesus hidup bersama-sama dengan kita. Ketika kita mungkin sedang mengalami kelemahan secara rohani, rasanya mungkin apalagi hari-hari ini, seakan-akan kok, doa kita kok belum dengar Tuhan, membuat kita mungkin jadi lemah. Tapi percayalah, saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia mau bersama kita, Dia tinggal bersama kita. Kalau untuk mati saja
Dia mau, saudaraku, apalagi untuk tinggal bersama kita. Jadi lewat kematian Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus bersama dengan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu, apapun keadaan kita mungkin hari-hari ini, kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu berjanji, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Yang keenam, saudaraku, tinggal beberapa ayat lagi. Untuk apa Yesus mati? Saudaraku, Yesus mati untuk menghancurkan dan memusnahkan iblis. Jadi tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ini untuk menghancurkan dan memusnahkan iblis. Dalam Ibrani, kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 2, saudara mau buka, saudara bisa buka ayat 14, Ibrani pasal 2:14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 3:8 dikatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, kita tahu musuh kita iblis, ya saudaraku, seringkali mungkin menyerang kita, membuat kita takut, membuat kita cemas. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, ternyata lewat kematian Tuhan Yesus, iblis itu dimusnahkan, dihancurkan. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan kekalahan, tapi justru, saudaraku yang kasih Tuhan, kemenangan. Dan kemenangan yang Yesus miliki itu menjadi kemenangan kita. Jadi lewat kematian Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan iblis itu dikalahkan, saudara. Iblis yang dulu mungkin menguasai hidup kita, tetapi lewat kematian Tuhan Yesus, dia tidak berhak lagi atas kita. Yesus menjadi Tuhan atas kita. Yesus berkuasa atas hidup kita. Dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ada Yesus bersama saya dan saudara. Yang terakhir, saudara, ya, bagian yang ketujuh, untuk apa Yesus mati? Yesus mati menggantikan kita. Sekali lagi, Yesus mati menggantikan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5, di sana dikatakan 21, 2 Korintus pasal 5, 21, saudara buka Alkitab, mari. Bunyinya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu tidak berdosa, saudara, ya. Dia tidak berdosa, tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia menggantikan kita. Dalam suratan Galatia berkata, dalam Galatia 3:13, dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, seharusnya yang disalibkan itu kita, yang digantung di kayu salib itu saya dan saudara, karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara, kasihnya. Dia mau menjadi kutuk, dia menggantikan kita di sana. Dia mau tergantung, saudaraku, di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia mengasihi kita, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, ya, hari ini kita perjamuan kudus, biar kita kembali mengenang akan kematian Tuhan, ya. Jangan fokus dengan COVID-19 membuat kita mungkin stres, cemas, tapi pandanglah kepada Kristus yang sudah mau mati buat kita. Saudara, saya akan mengajak saudara akan membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 3, saudaraku. 1 Petrus pasal 3:18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Saudara kalau sudah ketemu, kita akan baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali, ya ini, dia mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Yesus benar-benar mati, tapi sekali, saudara. Untuk apa? Segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Haleluya. Jadi Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan, mati satu kali untuk segala dosa kita, ya. Yesus yang benar,
untuk orang-orang tidak benar. Kita dulu tidak benar, tapi Yesus mau mati buat saya dan saudara supaya apa? Tuhan Yesus membawa kita kepada Allah. Ya, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, jadi Yesus dibunuh, Dia digantung di kayu salib, saudaraku, sebagai manusia, dan Dia lakukan itu karena saudaraku menggantikan saya dan saudara. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 berbunyi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, supaya saya dan saudara bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Persembahan yang tidak bercacat, saudara yang kasih Tuhan, untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh mengenang akan haleluya kematian Kristus buat kita, dan haleluya Yesus mati supaya saya dan saudara kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Lewat perjamuan kudus kembali kita boleh tetap semangat, meskipun sekali lagi saya katakan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ketakutan, mungkin kecemasan, tapi pandang kepada Yesus yang sudah mati buat saya dan saudara. Dan percayalah, ketika Yesus mati buat kita berarti ada pengharapan buat kita, karena Yesus ada bersama-sama saya dan saudara. Puji nama Tuhan, lewat firman Tuhan itu memberikan kekuatan, semangat yang baru buat kita. Kita akan naikkan pujian Ku Datang Pada Salib itu. Saudara persiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Datang pada salib itu, haleluya. Kulihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Katakan ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Kulihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara, mari renungkan akan kasih Tuhan. Yesus mati buat saya dan saudara. Dan kematiannya melayakkan kita di hadapan Tuhan. Yesus menggantikan kita. Seharusnya kita yang digantung di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan saya dan saudara. Mari pandang kepada salib itu, saudara. Pandang kepada salib itu. Di sana ada kehidupan, di sana ada pengharapan. Makasih Tuhan. Ku datang pada salib itu,
Kulihat cintanya Tuhanku, amin. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa, ya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosaku, sana ku dapat ampun dosa. Kita sembah Dia, haleluya. Oh haleluya Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Yesus mau mati bagi kami, Yesus menggantikan kami. Ya Rabbala bakara bala basyukara bala bara bala, syara bala bara bakara bala bara bara basyuk. Kami bersyukur Tuhan, Yesus mati bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Rabbala bakara bala basyukara bala, ya Rabbala bara basyukara bala bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih. Haleluya, oh haleluya. Makasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat kami. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku, amin Tuhan. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara, mari sebelum kita masuk perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada salah dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Mari percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia mengasihi kita. Apapun mungkin persoalanmu, apapun permasalahanmu, percaya ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu bisa pegang roti dan anggur, kita akan berdoa. Saudara boleh pegang dulu roti dan anggur itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan baik, Kau mati buat kami Tuhan. Lewat kematian-Mu memberikan kami kelepasan dari dosa. Lewat kematian-Mu Tuhan Yesus, iblis dihancurkan, dikalahkan. Lewat kematian-Mu Tuhan Yesus, membenarkan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh layak beribadah kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan roti dan anggur yang dipegang oleh umat-umat-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan. Biarlah roti itu adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena dosa kami. Bahkan anggur Tuhan kuduskan. Biarlah anggur ini darah-Mu yang menyucikan dosa kami. Lewat perjamuan kudus, kuasa-Mu dinyatakan. Kau menunggal dengan kami Tuhan. Syara malam, makara malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara boleh angkat roti dengan tangan kanan saudara. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Pandang kepada Yesus yang sudah mati buat saya dan saudara. Dia mati di salib menggantikan kita supaya saya dan saudara boleh layak di hadapan Tuhan. Nanti sesudah saya baca firman Tuhan, kita akan makan dengan percaya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat cawan berisi anggur, itulah darah Yesus. Pandang kepada Kristus, percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan, sudah saya baca, kita akan minum dengan percaya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus, biarlah yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, kekurangan diberkati, yang berdosa diubah, dipulihkan, yang mengalami beban berat dapat pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, meskipun ibadah kami secara online, tapi kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kau ada bersama kami, itulah janji-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, mohon belas kasihan-Mu hari-hari ini Tuhan, untuk kami berdoa supaya Tuhan boleh lakukanlah COVID-19 ini dari Indonesia, dari dunia ini Tuhan. Kami berdoa terus perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, proteksi-Mu terjadi bagi kami. Kalau mungkin ada salah dosa bangsa kami, bangsa-bangsa lain, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Sekali lagi mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, baik di Randongkal Pulau Sari, dari kecil remaja, kaum muda, kaum bapak, kaum ibu, atau siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan buat kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mati karena dosa kami, Engkau mati Tuhan karena pelanggaran kami, dan kami tahu semua itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Baik mereka yang bekerja sebagai petani, pedagang, beternak, pegawai, swasta, tukang supir, pensiun, diberkati oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, Randu Dongkal, Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Kami berdoa Indonesia Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi Bapa. Tuhan lindungi Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan, hari-hari ini meskipun mungkin ibadah secara online, tapi kuasa-Mu boleh nyatakan, mujizat-Mu boleh terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi memberkati seluruh jemaat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara boleh angkat tangan-Mu. Mari, haleluya, pandang kepada Yesus. Haleluya. Kalau untuk mati karena dosa kita, Dia mau rela Saudara. Apatah lagi Saudaraku buat yang lain. Percayalah, kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong hidupmu, memberkati Bapak Ibu Saudara. Angkat imanmu, Saudara menjadi orang diberkati Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan berhasil, Saudara menjadi kepala bukan ekor, Saudara naik dan bukan turun. Tuhan mencurahkan berkatnya dengan melimpah, baik berkat semani maupun berkat rohani. Sebab itu sekarang Saudaraku, terimalah, pulanglah dengan berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Kudus, kekuatan kuasa mujizatnya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya di berkat berkata amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai kita ketemu kembali, baik di ibadah-ibadah online. Kalau bisa kita boleh segera kembali beribadah di gereja bersama-sama. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Amin. Yes, I'll cling to the old rugged cross and exchange it someday for a